Isu premanisme kembali merebak akhir-akhir ini. Walaupun sebenarnya ini bukan sekarang saja isu premanisme ini merebak. Isu premanisme ini seperti bolak-balik di dalam trending topik pembicaraan di tengah masyarakat. Ada beberapa tahun yang lalu, sekitar 5 tahun yang lalu, kebijakan penanggulangan premanisme itu ramai. Kemudian sebelumnya juga ramai. Nah, ini seperti pasang surut ya, isu-isu tentang premanisme. Nah, dia tidak akan pernah hilang sepertinya, tetapi akan selalu ada. Nah, atas isu premanisme, khususnya terkait dengan tindakan pemalakan atau pencopetan yang dilakukan oleh mereka yang kita sebut sebagai preman, atau kalau dulu sering disebut sebagai gangster atau gali. Nah, ini sebenarnya bukan hal baru. Nah, ini kemudian menyimpulkan harapan masyarakat, sebagian besar masyarakat, banyak masyarakat, khususnya di dalam video-video kita sebelumnya, itu banyak sekali seruan dari netizen, dari komentator-komentator kita untuk menghidupkan kembali apa yang namanya penembakan misterius. Ini penembakan misterius ini dianggap sebagai solusi untuk mengatasi tindakan-tindakan pungli, pemerasan, kemudian pemukulan yang dilakukan oleh para preman. Nah, para preman ini adalah orang-orang yang diidentifikasi sebagai orang yang tidak punya pekerjaan, tetapi kemudian atas nama jasa keamanan, kemudian melakukan tindakan-tindakan tidak terpuji kepada masyarakat, atas nama menjaga keamanan, atas nama kemanusiaan, lalu kemudian mereka melakukan tindakan yang tidak segan-segan, kemudian menggunakan kekerasan terhadap lawan-lawan mereka, dan termasuk kepada orang yang menjadi korban mereka. Nah, memang pada tahun 82, 83, sampai 1985, ini cenderung kejahatan memang sedikit menurun. Kekerasan di tengah masyarakat, di sektor publik, di pasar, di terminal cenderung turun akibat satu tindakan yang dilakukan pada masa Orde Baru pada masa Presiden Soeharto yang disebut sebagai Operasi Pemberantasan Kejahatan. Dan itu secara resmi ya, istilah resminya seperti itu. Tapi itu kemudian lebih terkenal, lebih dikenal sebagai istilah Petrus, yaitu penembakan misterius. Nah, bagaimana operasi pemberantasan kejahatan ini dilakukan? Pertama, dia dilakukan tidak saja oleh polisi, tapi juga dilakukan oleh tentara. Kenapa dilakukan oleh tentara? Karena pada masa itu ABRI masih ada, dan ABRI itu merupakan gabungan dari kepolisian dan tentara, dan di mana tentara juga pada masa Orde Baru itu memiliki peran dalam turut menjaga keamanan dan ketertiban. Nah, jadi kita tidak heran kalau pada masa lalu ada orang yang dianggap jahat, lalu tentara yang bertindak. Saya sendiri mengalami, kalau dulu orang-orang di kampung saya melakukan tindakan-tindakan yang salah, dia tidak harus ditangkap atau ditahan di kantor polisi, di kantor polsek, tapi juga bisa ditahan di kantor Koramil. Nah, inilah pada masa Orde Baru. Ini ciri khas Orde Baru. Jadi, pada masa Orde Baru, tentara bertindak sebagaimana polisi. Jadi kadang kita tidak tahu nih, ini polisikah yang bertindak atau tentara yang bertindak. Ini yang salah satu menjadi tuntutan reformasi, bahwa dikembalikan tentara kepada fungsinya dan polisi dikembalikan kepada fungsinya. Polisi itu menjaga keamanan, sedangkan tentara itu menjaga pertahanan. Tetapi pada masa Orde Baru itu gabung-gabung saja. Nah, tentara, ya bagaimana ya, logika seorang tentara militer itu adalah tentu kalau dia tidak diserang, dia akan menyerang. Nah, ini maka banyak kalangan yang menyesalkan keterlibatan tentara di dalam tindakan keamanan ya, tindakan pencegahan keamanan, kemudian tindakan untuk mengatasi kejahatan di tengah masyarakat. Tetapi itulah yang terjadi pada masa Petrus. Itu kemudian itu dari sisi pelaksananya. Kemudian bagaimana mereka melaksanakan itu? Tindakan itu dilakukan sebenarnya secara terstruktur dan sistematis, karena memang ada himbauan dari pemerintah pusat pada saat itu melalui Kopkamtib, Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban, dan itu digunakan untuk mengatasi kejahatan yang menurut Presiden pada saat itu sudah sangat marah, ya, sudah sangat luar biasa. Kejahatan, modus dan kuantitas kejahatan sudah semakin meningkat, khususnya di kota-kota besar. Maka diambillah suatu tindakan yang dianggap sebagai revolusioner, tindakan yang luar biasa, yaitu melakukan penembakan terhadap mereka yang dituduh sebagai pelaku kejahatan. Nah, pada waktu itu saya berumur 9 tahun ya, karena saya lahir 73, dan peristiwa itu terjadi pada tahun 83 mulai. Dan walaupun usia saya masih sangat kecil pada saat itu, tapi saya kira saya sudah cukup bisa mencerna juga apa yang terjadi. Kenapa? Karena banyak orang-orang di kampung saya, anak-anak muda di kampung saya, yang kemudian
berusaha ke kantor, ke rumah sakit atau puskesmas untuk menghilangkan tato. Karena pada saat itu tato adalah salah satu indikator orang disebut sebagai preman yang harus dimatikan atau dibinasakan. Karena prinsipnya kalau tidak bisa dibina, ya dibinasakan. Tapi ini dibina saja tidak lagi. Tapi memang dianggap meresahkan masyarakat, dianggap mengganggu keamanan ketertiban. Jadi mereka yang tergolong preman pada saat itu, atau kalau di Jogja disebut dengan istilah gali, gabungan anak liar. Jadi saya ingat itu ya, datang ke puskesmas, ke balai-balai pengobatan, walaupun sebenarnya saya tahu bahwa mereka ini bukan preman, mereka adalah orang baik-baik sebenarnya, cuma ya namanya anak muda, coba-coba suka pakai tato, dan itu sekedar untuk menunjukkan identitas. Nah, bayangkan tuh sekarang banyak pemain bola yang pakai tato nih. Kalau masih hidup Petrus pada masa itu akan berbahaya tuh. Banyak orang artis juga banyak pakai tato sekarang kan. Nah, bayangkan tuh tato itu diidentikan pada saat itu dengan tindakan orang yang sebagai preman atau orang yang jahat, ya, orang yang nakal, yang harus dibinasakan melalui tindakan operasi yang disebut sebagai penembakan misterius. Nah, itu orang-orang yang disasar itu melakukan tindakan tidak terpuji yang kemudian menjadi objek yang akan dilakukan penembakan misterius. Bagaimana caranya? Ya mereka biasanya ditembak, ada dua macam, ditembak di tempat umum, lalu kemudian mayatnya ditinggalkan begitu saja, sampai besok pagi orang akan menemukan mayatnya. Dia bisa mati di pasar, bisa mati di terminal, atau mati di tempat-tempat umum, tanpa meninggalkan satu pesan apapun. Jadi itu caranya, atau bisa jadi dia dihilangkan secara misterius ya. Maka disebut penembakan misterius, karena kita tidak tahu siapa yang nembak, tidak tahu siapa yang melakukan itu, siapa orangnya, tidak tahu. Tapi disinyalir itu dilakukan oleh angkatan yang memiliki persenjataan pada masa itu. Nah, itu memang sistemnya pada saat itu dilaksanakan. Kalau melaksanakan operasi keamanan itu jelas tentara dan polisi pada saat itu, tapi apakah penembakan itu tidak bisa disebutkan, tidak bisa dipertanggungjawabkan secara transparan bahwa mereka lah sebagai pelaku. Tetapi hampir semua orang yakin bahwa itu dilakukan oleh orang-orang yang bersenjata. Ya. Tidak mungkin itu dilakukan oleh sipil karena ditembak. Siapa lagi yang punya senjata kalau bukan tentara dan polisi pada masa itu? Nah, kalaupun memang misalnya ada sipil yang bersenjata, saya kira itu tidak akan sampai sebanyak itu dan sesistematis itu. Nah, dilihat dari apanya? Dilihat dari efeknya. Ada dua efeknya. Pertama, efek positif dan efek negatif. Efek positif tentu tadi saya katakan ada 500-an orang yang tertembak pada masa itu di seluruh Indonesia dalam kurun waktu tahun 83, 84 karena ditembak secara misterius, dan mereka biasanya hampir punya satu kesamaan, yaitu mereka biasanya punya tato, dan mereka itu dikenal sebagai orang-orang yang selama ini sebagai orang yang jahat ya, memalak, memeras di lingkungan di tempat umum. Nah, mereka kemudian setelah dilakukan itu efek positifnya ya. Kemudian efek negatifnya tentu saja ini menjadi teror ya, menimbulkan ketakutan. Itu contoh tadi yang saya ceritakan, pengalaman pribadi saya ketika banyak pemuda di kampung saya yang kemudian berusaha menghilangkan tato. Banyak orang yang kemudian sebenarnya belum tentu sebagai penjahat atau mantan penjahat atau mantan preman atau istilahnya preman pensiun, tetapi dia tidak luput dari ancaman akan ditembak secara misterius. Nah, ini menebarkan ketakutan. Banyak sekali orang yang dulu takut. Di kampung saya itu jauh terpencil. Ya, masih jauh dari ibu kota kabupaten, jauh dari ibu kota provinsi pada masa itu. Karena jalan transportasi belum sebagus sekarang. Tapi itu menebar ketakutan juga di kampung saya. Takut juga orang kampung saya. Kalau jangan-jangan kita menjadi sasaran berikutnya dari operasi Petrus atau operasi celurit pada masa itu dilakukan. Nah, ini sisi positifnya memang turun ya angka kejahatan. Preman-preman menjadi menyingkir. Ada yang sampai mengungsi ke gunung, mengungsi ke tempat-tempat lain untuk menghindarkan diri dari kemungkinan menjadi sasaran salah tembak. Nah, tetapi kemudian, apakah ini sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia? Ini kendalanya. Nah, inilah. Jadi, kalau ada yang menginginkan hari ini kita kembali ke zaman Petrus, saya kira ya wajar juga kan ada yang menginginkan. Tapi kita tetap harus berpikir objektif dan rasional bahwa apa yang terjadi pada masa Petrus itu jelas bertentangan dengan hak asasi manusia. Nah, pada masa itu saja, pada tahun 83, seorang mantan wakil presiden pada masa itu, yaitu Pak Adam Malik, itu juga mengkritik ya. Nah, bahkan Adam Malik mengusulkan begini, pun sesalah-salahnya orang, harusnya dia tetap diadili, walaupun mungkin peradilannya singkat. Diadili lalu kemudian ditembak, bolehlah, kata Adam Malik.
Nah, di tengah-tengah sekarang, kalau itu mau dihidupkan kembali, tentu saja adalah kontradiktif dengan spirit demokrasi dan spirit reformasi. Kenapa? Jangankan nembak orang tanpa alasan seperti dalam kasus Petrus, menembak orang atau menjatuhkan pidana mati saja sekarang menjadi perdebatan. Nah, pidana mati bahkan dalam KUHP baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 itu menjadi pidana yang berbentuk khusus. Jadi sedapat-dapatnya pidana mati itu tidak harus dijatuhkan kalau orang yang menjadi terpidana mati itu menunjukkan perubahan kelakuan menjadi kelakuan yang lebih baik. Sehingga vonis pidana matinya bisa bergeser menjadi pidana seumur hidup. Nah, ini orang bersalah. Nah, bagaimana dengan preman-preman yang dianggap bersalah seperti pada masa Orde Baru? Ya, kan belum tentu bersalah. Nah, sedangkan yang bersalah saja, ya seharusnya tidak boleh pidana mati dijatuhkan, apalagi kalau belum tentu bersalah. Nah, dalam kasus Petrus, ya tentu saja banyak orang yang sebenarnya belum tentu salah, atau pernah salah, tapi kemudian sudah baik, turut menjadi korban penembakan misterius. Nah, jadi kita dalam prinsip demokrasi dan prinsip hak asasi manusia, jelas jangan sampai berpikir bahwa kita akan kembali ke zaman Petrus. Walaupun saya juga harus mengakui bahwa ada sisi positifnya. Oleh karena itu memang harus kita cari mengatasi preman yang marak pada hari ini, tindak kejahatan. Saya kira ini juga tidak berdiri sendiri. Mengapa orang menjadi pelaku kejahatan? Ya mungkin karena negara abai, karena membiarkan mereka tidak mendapatkan pekerjaan, tidak satu. Yang kedua, selain mereka kesulitan secara ekonomi, mungkin hukum kita tidak tegak. Kenapa? Karena banyak oknum-oknum atau oknum pejabat atau oknum aparat penegak hukum yang sebetulnya dalam tanda kutip turut memelihara mereka. Kalau mereka melakukan kekerasan, biasanya penegakan hukumnya lambat. Nah, bahkan cenderung di antara mereka itu seperti dilindungi. Nah, ini kenyataan yang kita hadapi di tengah masyarakat pada hari ini. Lalu kemudian, bagaimana kalau kita lakukan seperti Petrus? Ya tentu tidak mungkin. Maka dalam konsep demokrasi dan penghormatan hak asasi manusia, kita tetap harus melakukan tindakan melalui tindakan hukum yang terukur menurut prinsip due process of law. Jadi orang sesalah-salahnya orang, tetap orang itu harus diadili. Sesalah-salahnya orang harus tetap didengarkan pendapatnya, harus didengarkan hak-haknya untuk membela diri, diberikan kesempatannya untuk membela diri sebanyak mungkin. Nah, harus diberikan hak-haknya untuk menghadirkan saksi atau ahli yang meringankan. Nah, harus diberikan hak-haknya untuk didampingi oleh penasihat hukum. Ini nggak bisa kemudian dilakukan tindakan ekstrajudisial seperti itu. Jadi tidak boleh dan jangan pernah kita lagi bermimpi untuk kembali ke masa Petrus. Nah, jadi bagaimana kalau gitu? Kalau preman makin marak, kejahatan makin marak, dan percayalah bahwa kejahatan itu adalah produk masyarakatnya sendiri. Kalau kita semua mengawasi, saya kira mereka tidak akan melakukan kejahatan seperti itu lagi. Dan secara umum, saya kira ini pengalaman pribadi saya, mungkin pendapat pribadi memang ya. Saya kira kita sekarang merasa jauh lebih aman ya dibanding pada masa lalu, walaupun memang di tempat-tempat umum, masyarakat yang jadi korban pemerasan atau pemalakan atau pencopetan dari orang-orang jahat seperti itu masih banyak juga. Tapi secara umum kalau semua saya lihat, dulu pada masa lalu, saya kalau pada masa saya masih kuliah, seringkali kita takut jalan malam. Seringkali kita takut jalan di pasar, di tempat umum. Kalau sekarang, saya kira orang sudah mulai mulai merasa aman ketika kita berjalan malam hari di satu jalanan yang sepi. Saya kira orang sudah mulai berani ya, tidak takut lagi untuk melakukan tindakan berjalan sendiri seperti itu. Di terminal-terminal kita relatif lebih aman, di pasar relatif lebih aman, di pelabuhan, apalagi di bandara ya, kita relatif lebih aman. Walaupun ya memang terjadi juga pergeseran sebenarnya. Preman-preman sekarang sudah ikut bermain dengan kekuasaan, ikut bermain dengan korporasi. Nah, digunakan juga tenaga mereka untuk mengamankan korporasi. Nah, itu jadi kalau kita berpikir apakah Petrus itu harus dihidupkan lagi, saya menyatakan secara tegas jangan pernah kita bermimpi untuk menghidupkan apa yang terjadi pada masa Petrus. Nah, tetapi bahwa premanisme harus kita tanggulangi, premanisme harus kita basmi, iya, tetapi dengan menggunakan sistem peradilan pidana. Maka sistem peradilan pidana lah yang harus diefektifkan, harus dikuatkan untuk mencegah tindakan-tindakan premanisme di tengah masyarakat. Tetapi jangan lupa bahwa penegakan hukum secara represif saja itu tidak bisa. Kita juga memerlukan penegakan hukum secara preventif, yaitu secara kebijakan hukum secara non-penal. Jadi pemerintah bersama dengan pemerintah daerah, lembaga-lembaga sosial, lembaga-lembaga keagamaan, itu harus bahu-membahu untuk mencegah timbulnya faktor-faktor yang dapat menjadi penyebab kejahatan.
Bagaimana caranya? Mereka harus diberi tempat, mereka harus diwadahi, mereka harus diajak untuk turut membangun bangsa dan negara, mereka harus diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengabdikan dirinya kepada masyarakat melalui apa yang mereka bisa, diberikan tempat untuk melakukan pekerjaan, diberikan lapangan pekerjaan, dibina, jadi bukan dibinasakan. Jadi itulah plus minus Petrus, walaupun ada sisi positifnya, tetapi secara demokrasi, secara hak asasi manusia, sama sekali itu tidak dibenarkan. Tidak boleh nyawa orang dirampas tanpa proses peradilan. Apalagi hari ini kita sudah menerapkan bahwa minim pidana mati. Pidana mati saja ingin kita hapuskan pada dasarnya. Apalagi walaupun saya berpendapat pidana mati tetap diperlukan. Tetapi kalau proses mematikan orang ekstrajudisial itu tidak dibenarkan dalam perspektif apapun. Karena di dalam agama sekalipun, walaupun agama Islam itu membenarkan adanya pidana mati, tetapi pidana mati itu dijatuhkan melalui proses peradilan. Jadi orang tidak bisa dibunuh dengan begitu saja, karena begitu banyak nyawa yang akan melayang, beribu banyak kekeliruan, karena bisa sangat rawan untuk terjadi kekeliruan atau kehilapan dalam proses eksekusinya. Demikian, bagi yang suka dengan video-video kami, silakan like, share, dan subscribe. Bagi yang tidak suka, skip saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.